bikin Israel merinding. Hizbullah dan Hamas gelar pertemuan, siap kirimkan serangan balasan untuk Israel secara bersamaan. Suasana di kawasan Timur Tengah sedang memanas sebab Israel kembali berbuat ulah. Sejumlah kelompok pejuang bertemu dan kini siap melaksanakan gempuran pada si Zionis. Para pemimpin gerakan bersenjata Hizbullah dan Hamas telah bertemu sebelumnya di Beirut untuk membahas kesiapan poros perlawanan melawan Israel dengan tembakan rudal dan roket yang telah dipersiapkan bisa menghancurkan Zionis. Hal itu diungkap oleh pihak Hezbollah dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada minggu kemarin, tepatnya pada 9 April 2023. Namun tidak disebutkan secara jelas kapan kedua pemimpin itu akan segera meluncurkan serangan karena tidak ingin terbongkar pada musuh. Sebelumnya Ismail Haniyah, kepala gerakan Islam Palestina Hamas yang menguasai jalur Gaza, dilaporkan telah berada di ibu kota Lebanon. Israel kemudian menyalahkan Hamas karena menembakkan puluhan roket di wilayahnya dari Lebanon. Kubu gerakan Hizbullah yang didukung Iran keesokan harinya pada hari Kamis mengatakan bahwa merekalah yang menggempurnya. Tentara Israel lantas membalas dengan serangan ke Lebanon Selatan setelah roket yang melariatkan Israel juga ditembakkan dari kantong pantai. Pernyataan dari Hizbullah membeberkan pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, dan juga pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah telah bertemu membahas kapan dan bagaimana untuk membalas serangan itu secara diam-diam dan tidak terdengar oleh Israel. Dikutip dari AFP, poros perlawanan di sini mengacu pada Lebanon, Palestina, Suriah, dan kelompok lain yang didukung Iran menentang Israel. Menurut pernyataan tersebut, keduanya juga membahas intensifikasi perlawanan di tepi barat dan Gaza, serta peristiwa di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Seperti diketahui, polisi Israel menyerbu aula Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam, ketika umat Islam tengah beribadah. Mereka berdalih serangan ini dilakukan dengan maksud untuk mengusir pemuda pelanggar hukum dan agitator bertopeng yang telah membrikade di tempat ataupun di Masjid Al-Aqsa. Menyusul serangan di Lebanon dan Gaza, Israel lalu mengumumkan pada hari Minggu bahwa pihaknya telah menyerang sasaran di Suriah sebagai tanggapan, lalu Suriah menggempur balik. Serangan terbaru terhadap Israel yang tidak segera diklaim terjadi setelah 3 orang dihabisi dalam 2 serangan terpisah yang menargetkan warga Israel dalam beberapa hari terakhir. Seorang turis juga menjadi korban yang tengah berada di Tel Aviv, Israel. Dalam serangan sebelumnya terhadap pemukim Israel di tepi barat yang diduduki, 2 bersaudara yang berdarah Inggris Israel dihabisi juga dan menjadi korban. Itulah balasan yang terjadi pada Israel. Pasukan khusus Hizbullah gempur tentara Israel di perbatasan. Lari kocar-kacir, begitulah rupanya yang terjadi ketika pasukan khusus Hizbullah berada di medan tempur perbatasan Lebanon. Tentara Israel terpantau berada di sekitar lokasi. Tidak diketahui maksud sebenarnya mengapa pasukan Zionis berjaga di sana, namun hal itu memunculkan spekulasi besar bahwa ada hal yang tidak beres. Diketahui hubungan Israel dan Lebanon memang ada titik terendah. Kedua kubu sering melakukan eskalasi hingga adu senjata. Israel tidak bisa meremehkan Hizbullah karena Hizbullah merupakan bagian dari Lebanon, merupakan tentara paling kuat yang tidak bisa diremehkan. Selain mempunyai masalah antar negara, Hizbullah yang merupakan pendukung setia Palestina juga menjadikan Israel sebagai sasaran untuk ditumpas. Tidak ayal jika kedatangan pasukan khusus Hizbullah versus tentara Israel menciptakan pertempuran hebat di perbatasan. Aksi baku tempur terdengar sengit, saling bersautan. Di antara kedua kubu saling serang hingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu dikabarkan dari kubu Zionis ada beberapa prajurit yang terkena luka tembak hingga kritis, dan dari sisi Hizbullah belum dilaporkan adanya korban jiwa. Pantas hal itu terjadi karena Hizbullah mengirimkan tentara terbaiknya atau pasukan khusus untuk menjaga perbatasan, menghalau segala tindakan buruk yang sekiranya akan dilakukan oleh Zionis Israel.
Di sisi lain, tokoh senior Hizbullah Hassan Khobalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Khobalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Realium mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina setelah penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigade Al-Ridwan dan bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigade Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika Perang Suriah berkobar. Israel ketakutan Brigade Al-Ridwan masuk Palestina unit pasukan khusus. Ia sering dikirim ke garis depan pertempuran untuk menumpas pasukan pemberontak. Hizbullah juga telah menggunakan Brigade Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigade Al-Ridwan yang bertugas menaklukkan Galilea, Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon merilis video yang dibuat Brigade Al-Ridwan. Video yang dilansir Net News menunjukkan para personel Brigade Al-Ridwan menjalankan latihan menembak berlatih pertarungan tangan kosong dengan beberapa target dicat dengan bintang Daud Israel berwarna biru. Menurut militer Hizbullah saat ini, Brigade Al-Ridwan akan ditugaskan menyusup ke wilayah Israel, terutama melalui terowongan di bawah pagar perbatasan, melakukan perang gerilya di sepanjang Galilea Utara. Brigade Al-Ridwan terdiri dari pejuang terbaik kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Unit pasukan elit bertanggung jawab melaksanakan misi organisasi yang paling rahasia dan sensitif. Diyakini unit tersebut didirikan tokoh Hizbullah nomor 2, Imad Muknieh. Video pelatih mereka dibagikan Hizbullah dan negara lain yang mendukungnya, terutama Iran dan proksi-proksinya. Video itu muncul lebih dari sepekan setelah Iran menandai Hari Quds Yerusalem, hari libur nasional yang diperkenalkan rezim setelah revolusi 1979. Hari Quds digelar Iran untuk menyatakan dukungan bagi Palestina dan untuk menentang Zionisme dan Israel, serta peringatan 20 tahun penarikan pasukan pertahanan Israel dari Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan saat itu Israel takut pada Lebanon. Salah satu tujuan utama Israel tahun lalu adalah menghentikan Hizbullah meningkatkan kekuatannya di Lebanon. Itu gagal, gerakan perlawanan di Lebanon semakin meningkat.